Hai guys, di video kali ini kita akan update weekly close Bitcoin dan di time frame yang lebih rendah juga akan ada analisa indeks mata uang dolar, ada beberapa berita dan analisa jangka panjang orang lain. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk weekly close-nya Bitcoin, di mana ini merupakan weekly close hijau pertama selama 5 minggu terakhir ini. Sebelumnya itu di pertengahan Agustus, kita ada candle merah yang sangat tebal ini ke bawah, kemudian diikuti dengan 3 candle merah yang merupakan perlambatan dari penurunan harga Bitcoin, dan kita bisa close dengan cukup baik hijau di harga 26.500 untuk weekly close kali ini. RSI sebenarnya masih berada di bawah 50, MACD juga masih mengarah ke bawah, tetapi tampaknya RSI ini bisa membentuk semacam pola. Jadi ini kita bisa sambungkan seperti ini. Breakout daripada dua garis merah ini itu akan menentukan arah daripada harga Bitcoin selanjutnya. Bitcoin harus menembus EMA ribbon yang merupakan resistance harga Bitcoin selama beberapa minggu terakhir ini, dan tampaknya dia akan melakukan retest lagi, berusaha untuk mencoba apakah bisa menembus EMA ribbon yang ini. Dengan adanya harga yang berada di atas EMA ribbon ini, itu akan membuat Bitcoin berada di dalam posisi uptrend ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Di time frame daily-nya ini, kemarin hari Sabtu dan Minggu ini close-nya itu merah, sedangkan ini tampaknya sesi Asia itu bisa ada cukup kenaikan. Di posisi sekarang ada candle 1 jam ini yang naik. Asalkan sustainable, tidak membuat weak, tetapi saya belum menargetkan untuk harga yang terlalu tinggi untuk Bitcoin. Bitcoin harus melewati daerah resistance 78,6-nya itu sehingga memperbesar peluang untuk bisa menembus ke resistance di 28.100. Sehingga di daerah sinilah itu menjadi semacam daerah yang harus Bitcoin lalui agar bisa kembali bullish lagi. Tetapi kalau misalnya terjadi selling pressure ketika Bitcoin ke kotak warna merah ini, maka bisa berbalik arah dan akan terjadi konfirmasi ketika garis warna biru ini itu ditembus dan ada close di bawah daripada garis warna biru ini, dan berpotensi bagi Bitcoin untuk ke kotak warna hijau ini. Selama masih berada di daerah yang ada di sini, maka Bitcoin akan sideways terus ya teman-teman, di sekitar 25 ribuan sampai ke 27 ribu. Itu adalah range sideways Bitcoin selama beberapa saat ini. Dari time frame daily sebenarnya RSI berada di atas 50, MACD mengarah ke atas, jadi dalam posisi yang bullish ya teman-teman. Namun kita tetap harus waspada karena ini ada daerah resistance yang cukup penting dan akan terkonfirmasi Bitcoin bisa bullish ketika dia berhasil menembus daerah ini. Selanjutnya kita akan melihat untuk indeks mata uang dolar yang ini cukup menarik, di mana dia berhasil membuat high yang lebih tinggi lagi hari Kamis kemarin, dan kelihatan juga di RSI-nya itu ada bearish divergence yang sangat jelas sekali ketika harga itu naik seperti ini, mengalami penurunan di bearish divergence-nya. RSI-nya itu mengalami penurunan sehingga kita bisa analisa kalau kenaikan ini itu semakin melemah. Pola ini itu mirip sekali dengan pola ending diagonal yang merupakan akhir daripada sebuah uptrend atau downtrend. Dalam kasus ini adalah uptrend ya teman-teman, karena dia naik cukup lumayan dari bulan Juli. Nah, tampaknya sudah akan berakhir, akan terkonfirmasi ketika breakout ke bawah ini itu terjadi. Akan saya ubah ke time frame yang lebih rendah, di mana ini adalah time frame 4 jamnya. Jadi jelas ya, dia membuat higher high, higher low juga, tapi ada bearish divergence yang terbentuk di sini ketika dia naik seperti ini. Nah, itulah adalah tanda awal akan terkonfirmasi ketika dia breakdown daripada sini, retest, kemudian berhasil menembus daripada support horizontal di harga 104,48. Ada potensi untuk bisa melakukan pola head and shoulders juga untuk di XY. Kalau misalnya hal itu terbentuk dan terjadi breakdown, maka akan memperbesar peluang kalau
DXY ini akan berbalik arah untuk selama beberapa saat akan balik lagi menjadi downtrend ya teman-teman. Dan ada beberapa berita yang menurut saya teman-teman perlu ketahui, yaitu di mana mungkin tidak terlalu banyak dipublikasikan. Ini hanya rumor saja, belum ada kejelasan, dan tidak muncul juga di platform news crypto yang lain. Hanya rumor saja, yaitu ada dokumen yang berisi FAT mengenai Binance, dan sekarang ini mungkin akan dibukakan di hari Jumat nanti, tetapi ini hanya rumor saja, kita tidak tahu. Sebelumnya, di video-video sebelumnya saya pernah mengatakan soal ini. Dari pendapat orang tersebut dikatakan kalau kasus ini cukup berat, bisa ada kaitannya dengan kriminal, tapi menurut saya tetap saya yakin Binance berada di pihak yang benar. Ini hanya semacam manipulasi permainan daripada SEC dengan mungkin exchange lain untuk mendepak Binance daripada Amerika. Jadi menurut saya ini perlu kita ketahui, karena kalau misalnya ini muncul ternyata ada FAD yang besar mengenai Binance ini, maka itu bisa membuat harga itu mengalami selling pressure yang cukup besar, akan bisa muncul red candle yang cukup besar ke bawah. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa on-chain jangka panjang dari orang lain. Ini adalah realized profits to value ratio 7 days moving average. Di manakah posisi kita sekarang? Sekarang kita akan melihat untuk cycle bottom masing-masing siklus, yaitu di tahun 2015 ini kelihatan ketika garis metrik ini itu berada di daerah terendahnya dan memasuki kotak warna hijau ini yang merupakan daerah akumulasi. Nah, disitulah terjadi bottom daripada harga Bitcoin ya teman-teman. Dimana tidak pas memang di harga terendahnya, tetapi ini adalah masa akumulasi yang sangat profitable sekali dalam 1 tahun ke depan. Terjadi juga hal yang sama, cycle bottom, ketika garis metrik ini berada di posisi terendahnya, terjadi juga di bulan Desember yang lalu, posisi terendahnya yaitu yang ada di sini. Nah, ada semacam bull market fake out, second buy in chance, yaitu kesempatan untuk membeli kedua, dan hal tersebut ini bisa muncul ya teman-teman, melihat adanya penurunan daripada garis warna orange ini. Posisi kita sekarang itu adalah mendekati dengan kesempatan untuk membeli yang kedua, di mana harga itu relatif rendah, tetapi tidak serendah daripada cycle bottom yang sudah in. Jadi, kecil kemungkinan bagi kita untuk bisa ke 15.500 lagi, paling mendekati saja, tidak akan ke sana, seperti yang terjadi di tahun 2019 dan di tahun 2015 ya teman-teman. Dia juga menuliskan kalau ini adalah bull market fake out yang terjadi di bull market, di mana harga itu bisa turun. Orang pikir harga itu akan membuat lower low lebih rendah dibandingkan dengan 15.500, tetapi probabilitasnya sebenarnya sudah cukup rendah, makanya disebut sebagai fake out, dan ini bisa terjadi mungkin dalam 1 minggu atau sebulan ke depan ya teman-teman. Melihat bulan September itu yang biasa bearish, dan biasanya juga Oktober itu adalah bulan yang bullish biasanya, kita bisa melihat adanya potensi pivot yang terjadi itu di waktu-waktu seperti ini. Apakah bottom untuk bulan ini itu sudah terjadi ya teman-teman, yaitu di harga 24.910, itu kita tidak tahu, masih ada peluang untuk bisa membuat lower low lagi lebih rendah dibandingkan dengan posisi ini, tapi juga ada peluang kalau ini itu sudah terjadi, sudah in low-nya, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita bisa melakukan DCA Bitcoin dan beberapa altcoin yang fundamentalnya itu kuat, karena pasti akan ada masa-masa naiknya lagi, masa-masa euforianya lagi. Fase sekarang itu bukan fase euforianya. Fase sekarang adalah fase akumulasi, masih bisa terjadi penurunan harga ke bawah untuk Bitcoin dan altcoin. Harga itu tidak akan selamanya bisa turun terus, pasti akan ada masanya untuk naik. Jadi kita gunakan kesempatan ini karena biasanya kalau sudah memasuki fase euforia itu, maka peluang untuk cuan lebih banyak itu semakin lebih sedikit ya teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.